Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wayu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita ingin menjadi murid Yesus, kita harus melakukan apa yang Dia perintahkan selalu. Tuhan Yesus mengajarkan di dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, "Jikalau kamu harus taat kepada perkataanku, kamu benar-benar murid-Ku. Kamu akan mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan membebaskan kamu." Dalam ayat ini Tuhan Yesus menyoroti beberapa hal penting tentang pertumbuhan rohani atau pemuritan. Hal yang pertama, pemuritan itu merupakan proses yang berkelanjutan. Kita harus terus taat. Pertumbuhan rohani akan membutuhkan waktu seumur hidup kita. Kita tidak akan tiba-tiba mencapai kedewasaan hanya dengan mendengarkan khotbah atau mengikuti kelas. Ini adalah proses bertahap, sedikit demi sedikit, dan seumur hidup kita. Yang kedua, salah satu cara pertumbuhan rohani diukur adalah melalui ketaatan. Tuhan Yesus berkata, "Jika kamu terus taat, kamu benar-benar murid-Ku." Pertumbuhan rohani tidak didasarkan pada seberapa banyak yang kita ketahui, tetapi itu didasarkan pada seberapa banyak kita mempraktekannya, seberapa banyak kita mentaatinya. Banyak orang mengetahui Alkitab tetapi tidak menghidupinya. Bahkan terkadang mereka yang memiliki pengetahuan Alkitab paling banyak adalah orang Kristen yang paling pemarah, paling keras kepala dan suka menghakimi. Seperti yang dikatakan Alkitab di dalam 1 Korintus 8 ayat 1. "Pengetahuan membuat sombong, tetapi kasih membangun." Pengetahuan tanpa kasih akan mengarah pada kesombongan. Yang benar adalah kita hanya percaya kepada bagian Alkitab, kita percaya kepada firman Tuhan, dan kita praktekkan setiap hari. Yang ketiga, pertumbuhan rohani didasarkan pada firman Tuhan. Tuhan Yesus menyuruh para pengikutnya untuk mentaati apa yang Dia katakan. Karena kebenaran firman Tuhanlah yang akan memberi makan bagi jiwa kita. Dan yang keempat, pertumbuhan rohani itu membebaskan kita. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, kebenaranlah yang akan membebaskan. Semakin kita bertumbuh secara rohani, akan menjadi semakin bebaslah kita. Kita akan dibebaskan dari harapan orang lain, dari kenangan masa lalu, dari hal yang ingin merasa bersalah, dan hal-hal yang lain yang memberikan tekanan dalam kehidupan kita. Orang yang paling hidup sepenuhnya adalah mereka yang bertumbuh dalam kedewasaan rohani, karena kebenaran itu membebaskan kita. Itu tidak akan terjadi dalam semalam, tetapi saat kita semakin taat kepada Tuhan, maka akan mendapati diri kita semakin menyerupai Kristus. 2 Korintus 3 ayat 18 katakan, hidup kita secara bertahap menjadi lebih cerah dan lebih indah ketika Tuhan masuk di dalam hidup kita dan kita menjadi seperti Dia. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami percaya, kami mau melaksanakan proses hidup kami. Terus percaya kepadamu, bertumbuh di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.